Ya, materi hari ini mencakup dua slide ya. Slide pertama kerja dan energi, slide kedua tentang momentum dan tumbukan. Oke, kita mulai slide pertama ya, yaitu tentang kerja dan energi gitu ya. Oke, saya share. Ya, kelihatan ya, masuk di apa ini? Masuk di monitor ya. Ya, Belum? sudah, Kelihatan, Pak. Pak. Ya, kerja dan energi ada 17 halaman ya. Ya, jadi ini adalah bab terakhir ya. Bab 4 tentang kerja dan energi. Jadi kita mulai dulu tentang kerja. Kerja nanti kita bahas kerja oleh gaya konstan, kerja oleh gaya tidak konstan ya. Kemudian hubungan kerja dan energi, gaya terus pusat massa. Ya. Ini yang pertama, kerja oleh gaya konstan. Jadi gayanya itu konstan. Ya. Jadi kalau kita menarik sebuah benda ya, kemudian bendanya bergeser, itu yang dimaksud dengan kerja. Jadi kerja itu adalah ada gaya, kemudian karena gaya itu benda bergeser. Itu pengertian kerja ya. Jadi dari pengertian kerja di dalam fisika itu seperti itu. Jadi nggak seperti dalam sehari-hari ya. Kalau sehari-hari kerja itu kan maknanya itu kan apa ya, mencari penghasilan ya, mencari sumber penghasilan. Kalau di fisika pengertian kerja itu yaitu ada gaya terus ada pergeseran. Ya. Nah kalau gayanya konstan itu rumusnya ini ya, ini loh, ini ya. W sama dengan F, ini titik itu kita baca titik ya, titik atau dot sama aja boleh. Jadi W sama dengan F titik S atau F dot. Oh ada kosnya, maaf. Oh, kalau ada kosnya nggak usah pakai titik ya. Jadi sebetulnya itu titik itu aja nggak apa-apa ya. Jadi F dot S. Kenapa? Soalnya titik itu mengandung kos ya. Titik itu mengandung kos. Jadi seperti yang kita bahas di besaran di vektor itu ya. Vektor kan ada perkalian titik, ada perkalian cross ya, perkalian silang. Ya, jadi kalau diuraikan ya ini W sama dengan Fs cos theta gitu. Jadi kalau apa itu? Kalau gayanya searah ya F kali S gitu aja. Ya, Fs gitu aja. Tapi kalau gayanya membentuk sudut ya maka nanti Fs cos theta gitu ya. Fs ada cos thetanya karena membentuk sudut ya. Nah ini ya. Oh, ini apa? Contoh soalnya ya. Ya, misalkan ini contoh soal sebuah balok dengan massa 10 kg dinaikkan dengan gaya P sejajar bidang miring dari dasar sampai puncak sejauh 5 meter dan posisi puncak terletak 3 meter dari dasar. Andaikan permukaan bidang tanpa gesekan, berapa kerja yang harus dilakukan oleh gaya P untuk mendorong balok ke atas ya? Contohnya ya. Nah ini, jadi ini ya, jadi D-nya ini 5 meter ya. Gesernya, jadi bergesernya 5 meter ya. Kalau ketinggiannya 3 meter ya pakai Pitagoras ini ya. Kalau 3 meter berarti jarak apa ini, jarak horizontalnya 4 meter gitu ya. Gitu kan. Ini jadi sigma F sama dengan 0. Kenapa kok 0? Ini karena ini ya, apa anggapannya itu kecepatannya konstan ya. Kelajuan maaf ya. Kelajuannya konstan. Nah, kalau kelajuan konstan berarti kan sigma F-nya 0 seperti yang hukum 1 Newton itu ya. Ya, hukum 1 Newton. Kemudian gaya-gayanya kan ada gaya gaya P ya. Gaya P sama gaya apa? Gaya berat ya. Gaya berat nanti kita uraikan menjadi mg sin theta yang arahnya menuruni bidang miring sama f mg cos theta yang arahnya tegak lurus. Nanti ini menekan bidang miring ya, sehingga nanti menimbulkan gaya normal ya. Gaya normal gaya reaksi gitu ya. Sehingga nanti arahnya nanti arah geraknya ya sigma f0 berarti kan p yang apa ke atas bidang miring. Kemudian maksudnya apa itu yang naik ke bidang miring, sementara mg sin theta yang menurun di bidang miring ya.
Jadi nanti P dikurangi MG sin theta sama dengan 0. Artinya P sama dengan MG sin theta ya. Lah M-nya 10 kg, G-nya 10 katakanlah gitu ya. Sin theta, karena tadi sin berarti kan 3/5 ya, sin itu ya. Ya, depannya ini kan, depannya sudut sisi miring ya, 3/5. Sehingga dari situ gaya penariknya 60 Newton. Sehingga nanti gayanya ya ini nanti ini ya. P dot D, oh pakai dot, berarti nanti cos-nya cos 0 ya, karena searah ya. Cos 0 kan 1, jadi pas dikalikan aja enggak apa-apa, langsung aja kalikan ya. 60 kali 5 gitu aja ya, 60 kali 5, 300 ya. Itu usaha oleh gaya penarik P. Lah kalau oleh gaya berat, ya gaya berat kan arahnya ke bawah ya, ke bawah. Sementara ini naik ya, naik sejauh berapa ini? Naik sejauh, ada yang masuk lagi ya? Oke. Naik setinggi 3 meter ya, sehingga nanti ini bila balok diangkat sampai ke puncak tanpa melalui bidang miring, kerja yang dilakukan adalah 300 Joule. Oh, ini maksudnya itu gini ya. Jadi maksudnya ini kalau tanpa bidang miring ya, kalau tanpa bidang miring itu kita juga butuh apa? 300 Joule. Sama ya. Jadi kerja yang kita butuhkan untuk menaikkan benda ya dari dasar sampai ketinggian 3 meter itu 300 Joule. Cuma kalau kita menggunakan bidang miring, itu keuntungannya apa? Gaya yang kita perlukan ya. Kalau tanpa bidang miring, gaya kita perlukan kan itu M kali G ya, melawan gaya beratnya dia, 100 beri Pak, 100 Newton ya. Tapi kalau menggunakan bidang miring seperti ini ya, cukup 60 Newton. Nah, gitu aja ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Terus ada lagi contoh yang kedua ini ya. Contoh yang kedua ini, seorang anak menarik balok dengan gaya 45 ya sehingga 100 meter kelajuan konstan. Nah ini, sebentar. Sering kali di soal itu ya ada istilah kelajuan konstan. Nah itu. Jadi kalau kelajuan konstan kalian harus ingat kelajuan konstan artinya apa? Sigma F-nya 0 ya. Ya, kalau ada kata kelajuan konstan itu kalian harus langsung ingat bahwa kalau kelajuan konstan berarti apa? Sigma F-nya atau resultan gayanya 0. Itu ya, itu kata kunci. Ya. Saya ulangi lagi, kalau apa itu di soal misalkan disebutkan kelajuan konstan atau kecepatan konstan ya. Ya, itu berarti nanti apa? Sigma F-nya 0, resultan gayanya 0. Oke lah, gitu ya. Jadi itu. Terus pertanyaannya apa tadi di soal ini ya? Seorang anak berapa kerja? Tuh tanya kerjanya ya. Ini gaya-gayanya kan ada gaya F. Gaya F-nya kita uraikan ya menjadi gaya apa? Gaya F atau gaya P ini? Gaya P ya. Oke lah, pakai gaya P ya. Gaya P-nya kita uraikan menjadi P cos sama P sin ya. Ya, nanti yang jelas punya berat ya. Jadi nanti ada W, nanti ada gaya reaksi, gaya normal, terus karena kasar ya, kasar berarti ada timbul gesekan ya. Gesekan apa ya? Gesekan kinetis, kan kelajuan konstan, berarti kinetis. Nah ini ya. Nah ini karena tadi mengatakan apa tadi? Mengatakan bahwa kelajuan konstan berarti nanti sigma F-nya 0. Ya, baik X maupun Y ya. Untuk X kan ini ya, P cos theta dikurangi F sama dengan 0. Untuk Y-nya ini, P sin theta, ya jangan lupa ada P sin theta ya. Jadi nanti nggak cuma N dan W, nanti P sin theta ini nanti ditambahkan dengan gaya normal, karena arahnya ke atas ya. Jadi P sin theta kan arahnya ke atas, ditambahkan gaya normal arahnya ke atas, dikurangi W sama dengan 0 ya. Gitu. Nah nanti kita membutuhkan gaya gesek. Gaya gesek kan bergantung sama gaya normal ya. Jadi kita cari nanti gaya normalnya. Gaya normalnya berapa? Gaya normalnya nanti apa ini? W dikurangi ya. Gaya normalnya adalah W dikurangi P sin theta. Ini ya. Nanti ini loh, nanti ini kalian hitung nanti. Soalnya itu sehingga nanti P-nya ya. Nanti dari situ nanti kan kita mau nyari P-nya ya. Nanti P-nya sama dengan ini. Mu K dikalikan W. Dan ya ini nanti ya. Sehingga nanti dari situ nanti kita bisa hitung berapa kerjanya ya. Ya ini P dikalikan gesernya, nanti gesernya berapa tadi ya. Gesernya berapa tadi ya. Oh ada masuk lagi ya. Berarti gesernya berapa? 100 meter tadi ya. 100 meter ya. Terus sudutnya berapa? Nah jadi kan P dot D berarti apa? PD cos theta nanti sama dengan ini gitu ya. Nah itu adalah kalau
gayanya konstan. Sekarang kalau gayanya nggak konstan, ya. Jadi gini, gampangnya gini aja deh. Kalau gayanya konstan, W sama dengan F dot S, ya. Jadi kalau gaya konstan, W sama dengan F dot S. Ya, kalau gayanya searah ya F kali S, langsung dikalikan. Tapi kalau gayanya tidak searah membentuk sudut, berarti kan F kali S kali cos theta. Nah itu ya. Sekarang kalau gayanya tidak konstan, seperti ini ya. Berubah-ubah ini kan gayanya ya. Jadi selama gaya ini menggerakkan benda itu gayanya tidak konstan, berubah-ubah. Maka nanti intinya nanti kita harus membagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil ya. Jadi ini loh, kan dibagi menjadi bagian-bagian kecil ini ya. Jadi pergeserannya diubah menjadi pergeseran yang sangat kecil. Kenapa kok begitu? Ya dengan anggapan selama pergeseran yang kecil itu gayanya konstan. Jadi ini loh, nah, konstan, tapi nanti dijumlahkan ya. Jadi istilahnya kalau di matematika itu menyebutnya dengan nama elemen ya. Dibagi dengan elemen-elemen yang kecil. Nanti elemen-elemennya dijumlahkan ya. Ya, ini kalau elemennya sampai banyak sekali, maka nanti penjumlahannya tidak menggunakan sigma, tapi menggunakan apa? Integral. Ya. Jadi itu kan pakai limit ini ya. Limit sampai jumlah elemennya tak hingga itu. N kan jumlah elemennya ya. Elemennya tak hingga sehingga nanti gampangnya gini aja deh. Gampangnya gini aja. Kalau saya pengennya mau gampang-gampang aja deh. Kalau gayanya konstan, F dot S gitu ya. Kalau gayanya nggak konstan, maka menggunakan integral ya. Jadi integral F ds, ya, integral F dx, ds. Ya gayanya dot, ada dotnya sebetulnya sih. Tergantung gayanya sih. Kalau gayanya searah ya langsung aja Fx dx atau Fs ds gitu ya. Tapi kalau ada gayanya itu membentuk sudut ya nanti muncul kosinus ya. Membentuk sudut berarti kaitannya dengan kosinus. Oke, itu ya itu tentang usaha. Berikutnya usaha dan energi kinetik. Nah ini ya. Energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat ya. Itu dari mana rumus setengah mv kuadrat? Nah, ini urainya dari sini ya. Jadi nanti menggunakan konsep bahwa kerja itu sama dengan ini kan, ini ya. FDS pakai integral ini ya. FDS, F-nya itu MA, A-nya itu kan dV per dt ya. dV per dt. Jadi apa? Kecepatan dibagi waktu ya, cuma menggunakan ini, menggunakan turunan ya. Gitu. Lalu nanti digeser ini ds per dt kan nanti jadi kecepatan nanti ya. Jadi nanti ini mv dv ya. Nah, nanti jadi integral vdv ya. Integral vdv itu apa? Setengah v kuadrat ya di matematika itu ya. Integral sde kan setengah s kuadrat sama. vdv juga setengah mv kuadrat ya. Sehingga nanti jadinya ini nanti ya. Jadi energi kinetik nanti setengah mv kuadrat. Nah gitu ya. Nah, terus ini contoh-contohnya ya. Apa ini? Apa sih? Oke. Aduh, apa ini? Ya. Jadi seperti ini ya. Ini contoh soal ya. Misalkan contoh soal seperti ini ya. Sebuah balok masanya 40 kg mula-mula diam di atas permukaan mendatar tanpa gesekan. Jika pada balok diberi gaya mendatar yang berubah sebagai fungsi waktu. Lah ini kan gayanya kan bergantung sama waktu ya. Jadi maksudnya gini, kalau T-nya 0 berarti kan gayanya 40 ya. Kalau T-nya 1 gayanya 100. Kalau T-nya 2 berarti berapa? 60 kali 2 tambah 40 ya berapa? 120 tambah 40 berarti 160 lah gitu. Jadi bergantung sama waktu ya. Terus ditanyakan apa? Berapakah perubahan energi kinetik dari balok tersebut? Jadi energi kinetiknya berubah berapa ya? Ya, tadi mula-mula kan diam ya, mula-mula diam. Jadi mula-mula itu energi kinetiknya 0. Setelah dia 4 detik bergerak menjadi berapa? Berarti setelah 4 detik berarti gayanya menjadi berapa ya? Setelah 4 detik ya, berarti ya 60 kali 4. 60 kali 4 itu berapa? 240 ya, 240 ditambah 40, 280 ya. Itu. Nah, kita hitung dulu berapa percepatannya ya. Percepatan itu adalah F dibagi M, jadi 60 T plus 40 dibagi 40 ya. 60 bagi 40 kan 3/2 ya.
40 bagi 41. Jadi nanti gini, 3/2T plus 1 meter per detik kuadrat. Lah ini percepatannya ya. Percepatannya kan bergantung sama waktu. Itu. Nah, nanti kita cari ininya, V-nya ya. V itu apa? Integral dari percepatan kan gitu ya kemarin ya di bab 2 ya. Kalau diketahui A-nya mencari kecepatan karena kecepatannya kan nggak konstan. Ya, berarti harus kita integralkan ya. Kalau kalau konstan kan langsung aja ya pakai rumus GLBB ya, tapi ini nggak konstan ya. Jadi integral A dt gitu ya. Jadi kita integralkan dulu. Berapa itu? Ini ya. 3/2T dt. Jadi nanti berapa yang integralnya 3/2T berarti kan berapa? 3/4T kuadrat ya. Integralnya 1 T ya. T terus plus C. C ini konstanta ya. Kita lihat dulu mula-mula kecepatannya berapa? 0 ya. Berarti kalau 0 berarti nanti C-nya 0 kan. Soalnya pada saat T-nya 0 kan V-nya 0. Berarti C-nya harus 0 ya. Konstantanya harus 0. Sehingga nanti kecepatannya berapa ini? 3/4T kuadrat ditambah T gitu ya. Nah, setelah T sama dengan 4, masukkan ya. 3/4 kali 4 kuadrat ditambah 4, lah 16 ya. Sehingga nanti bisa kita hitung energi kinetiknya berapa? Ini ya, setengah MV kuadrat ya. Jadi setengah kali M-nya berapa berarti? 4-nya 40 ya. P-nya ini kan, P2-nya 16 ya. 16 kuadrat. Kalau mula-mula kan 0 ya. Mula-mula kan diam ya, 0 ya. Gitu. Sehingga nanti jadi berapa ini? Setengah kali 40 kali 16 kuadrat. 5.120 Joule ya. Dikurangi 0 ya. Nah, itu tentang energi kinetik. Kemudian berikutnya energi potensial gravitasi ini ya. Kalau energi potensial gravitasi, ngitungnya gampang aja. Tinggal kita kalikan dengan ketinggian ya. Kan kita tahu usaha itu kan gaya kalikan S. Nah, kalau gravitasi berarti kan dia gayanya kan M kali G ya. S-nya kan ketinggian ya. Jadi tinggal mg kali H. Nah, itu. Nah, ini ya. Kemudian tentang usaha oleh gaya gravitasi. Kalau usaha oleh gaya gravitasi dikaitkan dengan ketinggian ya. Jadi kalau ini langsung ini ya, langsung ini mg kali H. Tapi kalau ini juga usaha oleh oleh gravitasi, tapi lihat bidang miring ya. Sehingga nanti yang penting itu bukan S-nya tapi hanya ya. Ini ya, ketinggian. Jadi kaitannya dengan ketinggian. Jadi mau S-nya berapapun itu nggak jadi masalah. Yang penting geser perubahan ketinggiannya berapa ya. Itu sama aja kan ya. Kalau ini kan langsung jatuh ya. Langsung jatuh bebas. Ini ada bidang miring. Ya. Jadi nanti tetap aja kan MGH ya. Meskipun nanti ini kan pakai sin ya, nanti lah ini. Ini kan F-nya kan MG sin, tapi jangan lupa S itu sama dengan apa? S itu nanti kaitannya dengan H ya nanti ya. Ini ya, ini nanti. Ya, jadi S sin theta itu kan H ya. Ini loh kalau kita lihat dari sini ya, bahwa apa? S dikalikan sin theta itu kan H pakai kosinus ya, rumus kosinus kan H per S gitu ya. Sehingga nanti MGH. Jadi yang penting itu bukan S-nya tapi apa? Ketinggiannya. Nah, terus kemudian berikutnya lagi itu tentang gaya konservatif. Ya. Jadi ada masuk lagi ya. Jadi ada gaya yang konservatif, ada gaya yang non konservatif. Gaya konservatif itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu gaya yang bisa mempertahankan energi mekanik dari bendanya. Jadi ada energi mekanik. Energi mekanik itu apa? Energi kinetik ditambah energi potensial. Lah gaya yang bisa mempertahankan itu disebut gaya konservatif. Kalau yang mengubah ya, apakah itu menambah atau mengurangi, misalkan kayak gaya gesek. Gaya gesek itu mengurangi energi mekanik. Maka gaya gesek bukan gaya konservatif. Contohnya lagi yang menambah, misalkan apa? Gaya mesin. Gaya mesin itu menambah energi mekanik. Maka dia bukan gaya konservatif. Jadi baik gaya gesek maupun gaya mesin itu bukan gaya konservatif karena dia menambah atau mengurangi energi mekanik. Nah, gaya konservatif itu adalah gaya yang tidak menambah atau mengurangi energi mekanik. Contohnya apa gaya konservatif ini? Gaya gravitasi yang barusan kita bahas tadi ya. Gravitasi yang barusan kita bahas, gaya pegas,
gaya listrik, gaya kolom itu ya. Itu disebut gaya non-konservatif. Jadi nanti yang kita pelajari di fisika 1 itu 2 gaya konservatif aja. Gaya gravitasi sama gaya pegas ya. Nanti di fisika 2 ada tambah lagi, gaya kolom atau gaya listrik. Ya. Jadi itu. Jadi kalau ada gaya konservatif, maka nanti berlaku kekekalan energi mekanik. Tapi kalau ada gaya gesek, nanti energi mekaniknya nggak kekal ya. Atau ada gaya mesin, nanti energi mekaniknya nggak kekal, tapi bertambah ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Apalagi nih? Tadi ini. Bentar ya. Oh, ini sudah ya. Sudah. Ini sudah ya. Ini sudah ini tadi ya. Mungkin ada. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan ada gaya non konservatif ya. Ya, ada gaya non konservatif. Maka nanti kalau mereka melakukan usaha ya, ya ini kan. Jadi ini FK. FK ini gaya konservatif ya. NK ini non konservatif gitu ya. Ya, maka nanti intinya itu nanti ini hasil akhirnya itu ini ya, bahwa usaha oleh gaya non konservatif sama dengan perubahan energi mekanik. Nah itu ya. Ya, jadi ini yang warna kuning terakhir ini loh. Ada yang masuk lagi ya. Jadi usaha oleh gaya non konservatif sama dengan perubahan energi mekanik. Kalau yang konservatif energi mekaniknya nol ya, nggak berubah, kekal gitu ya. Ya, jadi itu ya, seperti ini ya. Jika tidak ada gaya non konservatif, maka usaha oleh gaya maaf ini FK ini harusnya salah tulis ini harusnya. Jadi gini, kalau usaha oleh gaya konservatif ini apa ini salah nih, harusnya FK ini ya. WK ini ya, bukan NK ini, WK. Ya, salah ya. Ya. Jadi maksud saya gini, kalau gayanya konservatif maka nanti berlaku apa ini kekalahan energi mekanik ya. Ini hanya berlaku kalau apa? Kalau gayanya konservatif, kalau ada yang non konservatif seperti gaya gesek atau gaya mesin tadi itu ya, maka nanti eh, tidak berlaku kekalahan energi mekanik ya. Ini sebagai contoh ya, misalkan ini sebuah benda dengan massa m ya bergerak menuruni bidang miring dengan ketinggian h seperti pada gambar. Jika mula-mula balok diam gitu ya, tentukan kecepatan benda ketika mencapai dasar bidang miring. Jika bidang miring licin, B bidang miring atas. Nah ini, kalau bidang miring licin berarti kan nggak ada gaya gesek ya. Kalau nggak ada gaya gesek berarti gayanya konservatif ya. Maka nanti berlaku apa? Kekalahan energi mekanik. Itu yang A ya. Jadi yang A itu nanti berlaku kekalahan energi mekanik. Tapi kalau yang B tidak ya, karena bidang miringnya kasar sehingga nanti ada gesekan. Gesekan kan gaya non konservatif sehingga nanti tidak berlaku apa? Kekalahan energi mekaniknya berkurang ya. Karena energi mekaniknya diambil oleh gaya gesek nanti. Ya ini kan, ya. Jadi ini coba ya kalau kalau licin nanti kan berlaku ini kan. Ini ya apa? Energi mekaniknya kan kekal ya. Ya sehingga nanti berlaku ini akar 2GH ini karena kekal ya. Lah kalau ada gesekan, lah nanti ini diambil, dikurangi ini minus ini ya. Minus kan berarti kan diambil ini. Jadi energi mekaniknya diambil, dikurangi ini. Dikurangi berapa ini? Gaya gesek dikalikan S ini ya. S ini gesernya ya, jadi panjang bidang miringnya ini ya. Ini dikurangi ini minus Fg. Jadi energi mekaniknya dikurangi ini kan Fg kali S. Fg berarti kan mu kali N ya. Mu K maksudnya nih ya, mu K ini. Ini pengurangnya nih kan. Ini pengurangnya ini. Nah ini kan, ada mu-nya ini kan pengurangnya ya. Nah ini. Jadi kalau dia kasar nanti P2-nya nanti ini. Akar 2GH 1 dikurangi ini, ada dikurangi ini kan. Mu kotangan theta ini kan. Sehingga nanti lebih kecil kecepatannya dibandingkan kalau apa itu kalau nggak ada gesekan ya. Karena sebagian energinya di apa itu dikurangi atau diambil oleh kayak gesek sehingga kecepatannya lebih kecil daripada kalau dia itu licin. Nah itu ya. Terus berikutnya apa ini? Contoh apa lagi ini? Seorang mahasiswa menjatuhkan sebuah buku bermassa 2 kg dari ketinggian 10 meter.
Bubur tersebut ditangkap oleh temannya yang berada di taman seperti pada gambar. Berapa kecepatannya saat ditangkap pada ketinggian? Oh ya, ini berarti kan anggapannya kan nggak ada gesekan, gesekan udaranya diabaikan ya. Jadi anggapannya nggak ada gesekan udara, sehingga hanya ada gaya gravitasi ya, sehingga nanti berlaku apa? Kekalahan energi mekanik. Ya pakai rumus tadi, akar 2GH ya. Akar 2GH. Hanya itu apa ya ini? Tinggi gedung dikurangi tinggi orang ya. Dikecil tinggi orangnya ya. Jadi tinggi gedungnya dikurangi tinggi orang ya. Jadi berapa? Tinggi gedungnya tadi berapa? 10 meter ya. Tinggi orangnya berapa? 1,5 meter ya. Ya sama kayak tadi akar 2GH tadi ya. Nah, itu. Terus berikutnya yang selain gravitasi ya, berikutnya yang gaya konservatif apa? Pegas ya, gaya pegas. Gaya pegas itu juga gaya konservatif. Ya, jadi dia tidak mengambil energi dari bendanya ya. Sehingga nanti muncul apa? Energi potensial pegas. Jadi gini, perlu saya jelaskan ini dulu ya. Bahwa energi potensial itu hanya dimiliki ya oleh gaya-gaya konservatif. Jadi kalau gayanya konservatif, maka nanti muncul yang namanya energi potensial. Sebagai contoh ya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya konservatif, maka nanti muncul istilah energi potensial gravitasi. Nah, kemudian gaya pegas itu gaya konservatif, maka nanti muncul apa? Energi potensial pegas dari yang kita bahas ini ya. Nanti juga gitu, gaya listrik atau gaya kolom ya. Gaya listrik atau gaya kolom itu juga gaya konservatif, maka nanti muncul namanya energi potensial listrik. Nah itu ya. Tapi kalau pegas bukan gaya konservatif, maka tidak ada yang namanya energi potensial gravitasi, energi potensial gesekan tidak ada ya. Jadi yang ada ya hanya gaya konservatif saja yang punya energi potensial itu, karena dia tidak mengambil energi benda. Yang kedua untuk pegas ya. Kalau pegas, energi potensialnya apa? Setengah Kx kuadrat dari mana? Ya dari rumus usaha dan energi ya. Cuma yang jadi masalah nggak boleh dikalikan ya. Kalau tadi kan langsung dikalikan ya. Kalau sekarang nggak bisa, harus pakai integral. Kenapa? Soalnya gayanya bergantung sama X ya. X itu kan pergeserannya ya. Jadi kalau pergeserannya semakin jauh ya semakin besar gayanya gitu ya. Sehingga harus pakai integral. Sehingga nanti jadi ini integral X dx. Integral X dx kan setengah X kuadrat ya. Sehingga nanti jadinya apa? Setengah Kx kuadrat gitu ya. Itu energi potensial pegas. Nah ini contoh-contohnya ya. Misalkan ini ya, sebuah balok bermasa berapa ini? 2,5 kilogram yang sedang bergerak di atas lantai kasar. Menumbuk pegas dengan konstanta pegas 320 Newton per meter. Akibatnya balok tersebut berhenti setelah menekan pegas sejauh 7,5 cm. Bila koefisien gesekan antara balok dan lantai kasar adalah 0,25, berapa kerja yang dilakukan oleh gaya pegas? Kecepatan balok pada saat mulai menekan pegas. Jadi tanya ininya ya, tanya apa usaha oleh gaya pegasnya ya. Ya. Jadi karena gaya pegas ini kan gaya konservatif ya. Ya, sehingga nanti ini apa ini perubahan energi potensialnya ya sama dengan ini negatifnya itu ya. Jadi ya ini tinggal kita hitung aja setengah KI kuadrat ya. Setengah KI kuadrat. Skanya berapa itu? Ini 320 ya K-nya ya. Terus X-nya berapa itu? Ada masuk lagi ya. X-nya itu berapa itu? X-nya itu berapa? 7,5 cm ya. Akibatnya balok tersebut berhenti setelah menekan pegas. Ya, X-nya 7,5 cm. Cuma satuan harus pakai meter ya. Ya. Ya, kali 10 pangkat. Iya, jadi berapa? 7,5 kali 10 minus 2 ya. Jadi nanti ya ini setengah kali 320 ya. Terus apa ini kok ada 3/40 dari mana nih? Kok 3/40? S2-nya berapa? 7,5 ya? Ya benar Pak, 3/40 itu 0. Oh ya, 7,5 cm itu ya apa? Ini gimana nih ngitungnya? Kayaknya benar ya 320 ya. Kok ini kok jadi 3/40 dari mana nih?
Akibatnya balok tersebut berhenti setelah menekan pegas sejauh 7,5 cm. 7,5 cm itu kalau diubah ke meter ya 0,00, iya kok 3/40 dari mana? Betul, Pak. 3/4 kan 3/40 kan 0,0. Oh iya ya, ya benar-benar. Bikin bingung aja ya, pakai diubah ke pecahan ya. Ya nggak usah bingung-bingung lah, saya sih nggak usah mikir gitu tambah bingung saya. Lebih baik gini aja ya, 7,5 cm diubah ke meter berapa? 0,075 ya. 0,075 gitu aja ya. Bikin bingung Ya, Pak. aja ini ya. Ya nggak masalah, oke. Ya itu ya. Terus pemendekan apa berikutnya? Pemendekan pegas maksimumnya ya sampai berhenti ya. Tapi jangan lupa di sini ada gesekan ya. Jadi masalah kan ada gesekan itu ya. Jadi nanti gesekan ini mengambil energi mekanik gitu ya. Jadi kalau tanya sampai ya ini kita harus memperhitungkan ini uh, usaha oleh gaya gesek itu kan nanti yang ngambil energinya ya. Jadi nanti gini ya, min FGS gitu ya gitu. Nah ini kan. Sehingga nanti dari situ nanti kan nanti akhirnya berhenti ya. Berhenti kan akhirnya ya. Jadi intinya kan tadinya kan energi kinetik. Ya setelah ditekan nanti energi kinetiknya kan hilang. Berubah menjadi apa? Energi potensial pegas. Tapi selain menjadi energi potensial pegas ada yang hilang diambil oleh gesekan yaitu ini kan. Min FGS ini kan yang diambil oleh gesekan gitu ya. Ya itu sehingga nanti hasilnya ini ya V0-nya nggak disebutkan ya berapa kecepatan awalnya ya. Oh nggak disebutkan ya. Jadi ya udah diberikan. Jadi nanti ini ya. Jadi ini nanti gini ya VB belum mana tadi ya. Ya ini ya. Nanti VB sama dengan akar V0 kuadrat. Nah ini kan usaha oleh gesekan ini ya. Ini kan dari sini kan. Ini kan dari ini kan perubahan energi kinetiknya ya. Lah VB-nya kan nanti pada akhirnya kan nanti dia 0 karena setelah nekan kan berhenti ya. Mana nanti? Nah ini kan nanti iya. Ya nanti jadinya itu sehingga nanti VB-nya kita konversi ke mana nanti? Mana? Yang mana sih ini tadi? Ini tadi ini ya, maaf. Ya ini udah benar ya, ini tadi udah benar. Ini tadi soal yang ini ya. Pendekan masih mau pegas ya, oke. Menekan pegas. Ya ini nanti ini ya VBVA, oke ini. Ya terus habis itu, nah ini kan, nah ini kan VB-nya ya. VB-nya nanti akan menjadi 0 karena pada akhirnya kan dia berhenti itu ya. Jadi VB V0 ini ada. Ya, sehingga nanti kaitannya ini antara P0 sama gaya gesek gitu ya nanti. Sehingga nanti dari sini nanti akan diperoleh bahwa X sama dengan akar MV0 kuadrat ini dari energi kinetik awal ya. Terus ini apa dikurangi mu KGT ini yang diambil oleh gesekan ini ya. Jadi energi yang diambil oleh gesekan. Terus dibagi ininya, K-nya ya kan. Kosata pegasnya kan setengah KI kuadrat tadi ya. Itu ya. Terus berikutnya kalau dia bidang miring, wah ini banyak soal ini ya. Sebentar. Oke, oke ya. Nah itu. Ya, jadi gini. Memang untuk materi bab 4 ini variasi soalnya cukup banyak ya. Jadi biasanya soal-soal nanti ujian itu gambarnya seperti soal yang ini di slide ini ya, kira-kira seperti ini ya. Kalau tadi kan pegasnya di bidang datar ya, kalau sekarang ini di bidang miring ini ya. Jadi kalau di bidang datar tadi kan yang berperan cuma apa tadi ya, gaya gesek sama gaya pegas ya. Kalau sekarang kalau miring gini selain gaya pegas ada tambahan lagi nanti ya gaya gravitasi ya. Enggak apa nih, licin atau enggak ini? Bidang miringnya ya. Oke, second. Iya, ternyata kasar ya. Ada berapa koefisien geseknya 0,1 ya. Ya. Jadi kalau ini nanti ada tambahan ini ya, gravitasi. Jadi tadi
energi potensialnya ada dua ini. Energi potensial pegas sama energi potensial gravitasi nanti ya. Setengah KI kuadrat sama MGH ini nanti ya. Gitu nanti. Terus apa nih yang ditanyakan ini ya? Yang ditanyakan adalah bila pegas tertekan sejauh 20 cm, tentukan jarak mula-mula antara balok dan pegas. Oh, jarak awalnya ya. Ya, jadi jarak awalnya berapa? Sampai akhirnya pegas itu tertekan berapa itu? 21 cm ya. Jadi nanti bisa dihitung dari ininya ya. Dari S-nya. S-nya dalam hal ini apa? D ya. Jadi nanti geraknya kan selain D dia juga tambah X ya. X itu mau apa itu tertekannya pegas gitu ya. Ya nanti kaitannya dengan ini usaha oleh gesekan ya. Jadi usaha oleh gesekan kan energi yang diambil oleh gesekan itu ya. Jadi tetap rumus dasarnya dari ini ya. Usaha oleh gaya gesek non konservatif ya. Itu nanti apa sama dengan ini ya EK apa ini EK awal ya dikurangi EK1. Oh ini dipisah ini ya. Harusnya enggak, ya dipisah boleh lah. Ini kan, ini yang energi kinetiknya, ini yang energi potensial apa gravitasi ini ya. Ini yang energi potensial pegas, sepertinya sih gitu ya. Ya energi kinetiknya kan mula-mula 0, terakhir juga 0 kan. Mula-mula dari diam, sampai akhirnya diam lagi gitu ya, karena tertekan oleh pegas ya. Nah energi potensialnya, ini untuk apa? Yang MGH ya. MGH kan akhirnya kan dia di bawah 0 ya. Tapi mula-mula dia di atas ya, jadi MGH. Jadi diukur dari sini ya, hanya ini nanti ya. Dari atas sini ya. Terus kemudian kalau pegasnya kan mula-mula 0 ya. Tapi berikutnya ada nih, setengah KI kuadrat gitu ya. Ya, sehingga nanti ini D plus X. Nah ini ya, jangan lupa hanya itu juga ini ya, D plus X ya. D plus X gitu ya. Nah ini X kuadrat gitu ya. Ya ini nanti tujuan kita kan mencari D ya nanti. Nanti tinggal dipindah ini setengah KI kuadrat ini ya. Tujuan kita mencari D, D ya ditanyakan ya. Ya nanti ini dikurangi X, X-nya tinggal masukkan. X-nya berapa? X-nya 20 cm, 21 cm atau 0,21 meter gitu ya. Sehingga nanti kita dapatkan D sama dengan 0,2 meter ya itu ya. Oke. Nah, itu ya variasi soalnya itu seperti itu. Jadi nanti kemungkinan besar soal seperti ini keluar ya. Kalau nggak bidang miring, ya katrol biasanya ya. Kalau nggak katrol bidang miring. Di yang nomor 4 biasanya ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan dengan ini ya. Daya. Daya ya. Daya itu apa? Daya itu usaha per waktu ya. Jadi usaha yang dilakukan benda per satuan waktu. Satuannya watt ya, atau watt itu sama apa sih? Joule per detik gitu ya. Nah, terus ada tambah lagi apa? Pusat massa ini ya. Berarti kan sebuah ya, jadi pusat massa, rumus pusat massa gitu ya. Ini kalau pusat massanya itu satu dimensi ya, rumusnya itu ini ya. Misalkan dua ya, dua titik ya. Dua titik posisinya X1 dan X2, maka nanti pusat massanya itu adalah M1 X1 ditambah M2 X2 per M1 ditambah. Jadi kayak menghitung rata-rata ya. Itu kalau dua titik. Kalau ada banyak titik ya pakai rumus ini ya. Atau ditulis gini nanti, sigma ini ya. Sigma MI/XI dibagi sigma MI. Ya, itu kalau satu dimensi. Kalau dua dimensi, nanti ada X, ada Y ya. Kayak ini kan dua dimensi nih ya. Ada X, ada Y ya. Jadi ini yang X-nya, ini yang Y-nya. Ya, itu kalau dua dimensi. Kemudian, lah ini. Kalau tiga dimensi nanti ada tambah lagi Z itu ya. Lah, kemudian itu tadi kalau apa bendanya itu titik ya, diskrit atau titik ya, kan berupa titik ini. Kalau bendanya nggak berupa diskrit ya, kontinu, maka nanti kita nggak boleh pakai sigma, tapi apa? Pakai integral ya. Jadi kalau X, nanti ini X dm per dm. Kalau Y ya ini Y dm per dm. Kalau Z ya Z dm per dm. Atau
integral dm kita sebut aja m besar ya, nanti gini ya. M besar itu massa total ya, massa total bendanya. Nanti seperti apa sih benda kondinya itu nanti kita bahas nanti aja deh ya. Banyak yang kita bahas ini ya. Tapi biasanya yang sering keluar tuh yang ini ya, soal-soal yang kayak gini nih. Yang bidang miring sama katrol ya. Oke, itu untuk yang slide pertama ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut slide yang kedua ini ya. Udah jam berapa ini? Jam 8:04 ya. Ada pertanyaan barangkali. Pak, Ya, ada pertanyaan. kira-kira nanti selanjutnya itu nanti Faris ini suaranya agak ini ya. Putus-putus ini Faris. Gimana? iya Pak, Ya, itu untuk kalau untuk kuis selanjutnya berarti nanti cuma bab 3 dan ya, kalau kuis kemarin itu kan bab 1, 2, 3 ya. Nanti kalau ETS itu tanggal berapa ya? Minggu depan ya. ETS-nya minggu depan ya. Minggu depan kalau nggak salah untuk kalian hari Rabu ya. Hari Rabu minggu depan. Jadi ini ke tanggal berapa sih? Ini kan tanggal 9 ya. Rabu tanggal berapa? 9, 10, 11 ya. 11 tambah 7, 18 kalian ya. Kalau tidak salah kalian ETS-nya tanggal itu 11 ya 18. Rabu minggu depan lah. Materinya bab 1, 2, 3, 4. Biasanya 4 soal sih. 4 soal bab 1 nomor 1, bab 2 nomor 2 gitu. Jadi satu bab itu satu nomor mewakili babnya itu ya. Kira-kira gitu ya. Gitu Paris ya. Apalagi selain tanya masalah materi kuisnya, apalagi? Kayak ini hari ini agak saya kebut ini ya. Karena efek dari liburan kemarin itu. Oke, kalau atau belum ada pertanyaan, saya lanjut aja ya. Slide yang berikutnya ya. Slide berikutnya. Coba ini saya tutup dulu ya. Slide berikutnya aja deh. Oke, saya lanjut aja ya. Slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Udah kelihatan di monitor ya? Halo? ya Pak, sudah kelihatan Pak. Oke ya. Momentum dan impuls. Wah, ini slide-nya 45 halaman ini ya. Ya oke lah, enggak apa-apa lah. Nanti saya paparkan ini aja, poin-poinnya aja ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti gini. Nanti kan kita masih punya hari Rabu ya. Halo? Nah, nanti ada Rabu saya akan bahas soal-soalnya lebih detail lagi ya. Ini soalnya saya bahas secara garis besar dulu ya. Nanti detailnya nanti saya bahas hari Rabu. Jadi ini materinya saya tuntaskan di hari Senin ini ya. Sampai ini kan materi terakhir ya. Materi terakhir sebelum ETS ya. Nanti setelah saya kan nanti ada Pak Lila ya. Setelah saya nanti Pak Lila nanti. Jadi nanti pertemuan terakhir dengan saya nanti besok ya hari Rabu saya khususkan untuk bahas soal ya. Bahas soal bab 3 sama bab 4 itu yang paling sering ditanyakan di ujian ya daripada bab yang lain itu ya di ETS gitu. Nah, itu ya. Jadi ini langsung aja karena 45 halaman ya, mungkin nanti cukup banyak ini ya. Jadi berikutnya tentang impuls dan momentum. Mungkin saya perlu jelaskan dulu ini ya, impuls itu apa ya? Ada yang tahu ya, impuls itu apa? Impuls itu kayak gaya loh ya. Jadi impuls itu kayak gaya, cuma gayanya itu apa? Bekerja dalam waktu yang singkat. Jadi impuls itu katakanlah ya kayak gaya yang bekerjanya dalam waktu singkat. Contohnya apa? Contohnya kayak pukulan ya. Pukulan, tendangan, tumbukan itu kan gaya-gaya, tapi
gaya tersebut kan bekerja dalam waktu yang singkat ya. Kalau dari perumusannya impuls itu ya ini apa ini ya impuls ini ya. Sebentar. Impuls ini momentum ya. Impuls itu kan gaya kali waktu ya. Nah itu kalau momentum ya ini masa kali apa? Masa kali kecepatan itu ya. Itu momentum ya. Nah ini impuls ini kan. Cuma nah ini meskipun impuls itu F delta T tapi F-nya ini dalam waktu singkat ya ini loh. Delta T-nya ini singkat ya. Nah, inilah impuls adalah gaya yang bekerja dalam durasi waktu yang pendek ya, makanya singkat sebentar itu ya. Nah itu. Nah kaitannya apa? Kaitannya itu adalah impuls itu sama dengan perubahan momentum gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Dari mana itu ya? Dari hukum apa itu? Hukum 2 Newton. Jadi kan kita tahu hukum 2 Newton itu kan F sama dengan M kali A ya. F sama dengan M kali A itu sebetulnya nanti bisa kita otak-atik ya sehingga nanti menjadi ini bahwa impuls sama dengan perubahan momentum atau gini aja I sama dengan delta P gitu aja ya. Itu adalah hubungan antara impuls momentum ya. Ini nggak usah pakai delta ini harusnya ini salah ini harusnya apa? I sama dengan F delta T gitu aja itu. Ya ini juga nggak perlu delta ini. I delta PX. Nah, terus gini, kalau tidak ada impuls bagaimana? Kalau nggak ada impuls berarti kan delta P-nya 0 ya. Ya, kalau nggak ada impuls nanti apa? Delta P-nya itu 0. Artinya apa? P awal dan P akhir itu sama. Itu yang disebut dengan nama kekekalan momentum ya. Jadi kalau momentum terjadi kalau nggak ada impuls, artinya nggak ada gaya luar ya. Jadi saya katakan kalau nggak ada gaya luar atau nggak ada gaya eksternal ya, maka nanti momentum sistem itu akan kekal. Jadi yang ada itu hanya gaya internal ya, gaya di antara benda-benda yang terlibat. Misalkan dalam peristiwa tumbukan itu ya. Jadi pada peristiwa tumbukan itu kan nggak ada gaya luar, yang ada kan gaya di antara benda-benda yang bertumbukan. Maka nanti pada peristiwa tumbukan atau apa saja ya, yang nggak ada gaya eksternal nanti ini momentum awal sistem sama dengan momentum akhir. Ini dengan catatan nggak ada gaya luar ya, nggak ada impuls dari luar. Jadi yang ada dari dalam internal saja ya. Jadi apa? Impuls internal di antara benda-benda yang terlibat gitu. Nah, ini contohnya ya pada tumbukan ya, langsung ke tumbukan ini ya. Bagaimana momentum diterapkan pada tumbukan? Jadi tumbukan itu kalian masih ingat ya tumbukan itu ada berapa macam ya? Ini di sini berapa nih? Di sini tumbukannya disebut apa? Tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna. Sebenarnya ada tambahan lagi ya. Jadi tumbukan itu sebenarnya ada 3 macam ya. Pertama, tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang kedua apa? Tumbukan lenting sempurna. Ada lagi yang ketiga apa ya? Tumbukan lenting sebagian ya. Gitu kan ya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali, momentum kekal. Energi tidak kekal. Kalau tumbukan lenting sempurna, momentum kekal, energi, maksudnya energi mekanik ini ya. Energi, maaf, bukan energi mekanik, energi kinetik maksud saya. Jadi ini perlu saya lengkapi ini. Jadi kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, momentumnya kekal, wajib ya. Energi kinetik maksudnya tidak kekal ya. Kalau tumbukan lenting sempurna, momentum kekal, wajib itu ya. Energi kinetiknya kekal juga ya. Nah kalau yang sebagian itu tengah-tengah ya, tengah-tengah. Jadi momentum pasti kekal lah. Kalau energi kinetiknya tidak kekal ya, tapi nggak apa itu tidak habis seperti tumbukannya tidak lenting. Jadi gini loh, tidak lenting itu artinya apa sih? Tidak lenting artinya setelah menumbuk kedua benda itu nempel. Ya, ya jadi kata tidak lenting itu artinya nempel. Jadi setelah bertumbukan kedua benda itu menempel, artinya kedua benda itu bergerak bersama. Kedua benda itu kecepatannya sama ya. Itu jadi pengertian tidak lenting itu menempel, bergerak bersama gitu. Kalau lenting sempurna artinya apa? Energi kinetiknya utuh. Ya, terus berikutnya apa? Penerapan dari momentum, misalkan pada peristiwa ledakan ya, pada peristiwa gerak roket. Nah itu nanti jadi pada gerak roket itu juga berlaku kekalahan momentum.
Ya, jadi roket itu kan membawa bahan bakar cukup besar ya. Jadi gini, saya kasih gambaran ya. Berapa sih besarnya bahan bakar yang dibawa oleh roket? Jadi roket itu bisa membawa bahan bakar yang 3 kali lipat dari massa roketnya ya. Ya, jadi misalkan roketnya itu massanya misalkan 20 ton gitu ya, bahan bakarnya biasa sampai 60 ton ya. Jadi perhitungannya agak lain kalau kalau apa itu kalau roket itu ya. Nah ini contoh tumbukan ya. Misalkan ini pada permainan apa ini bola tenis ya. Ada jadi tumbukan nih antara bola dengan ini kan ya. Ini impuls kan pukulan ini ya. Nah ini yang terjadi ya. Jadi tumbukannya itu dalam waktu yang singkat itu ya. Jadi ini yang terjadi pada ini gaya pada raketnya ini ya. Ya, jadi bertambah sampai puncak setelah itu kan turun ya. Nah ini terjadi mental ini bolanya mental ini ya. Nah itu ya tadi ya. Terus momentum adalah massa kali kecepatan ini ya, vektor ya. Massa kan skalar, kecepatan itu vektor ya. Jadi momentum ya vektor akhirnya ya. Arahnya ya searah dengan arah kecepatan gitu ya. Nah, kalau impuls ya tadi ya, gaya kali waktu ya. Gaya kali waktu. Ya ini kan, integral ini pakai J, pakai I ini. Pakai I aja deh. I sama dengan integral F dt gitu aja ya. Nah, jadi ya pokoknya apa impuls sama dengan perubahan momentum gitu ya, nggak usah pakai delta ini. Ya. Nah, biasanya itu untuk menghitung impuls bisa juga menggunakan luasan ini ya. Kalau misalkan di soal disebutkan grafik gayanya. Grafik gayanya bisa seperti ini ya. Ya juga seperti ini ya. Nah, kalau ini kan ngitungnya gampang nih, luas segitiga lah. Kalau ini agak susah ini ya. Harus pakai integral. Tapi biasanya yang di soal biasanya nggak seperti ini ya. Agak rumit karena harus tahu ini fungsinya ini ya, bentuk fungsinya ini ya. Karena kalau yang paling ini gampang aja ya. Tinggal ngitung luas segitiga ini. Jadi luas ini menyatakan impulsnya. Kan impuls itu kan integral F dx ya. Kalian tahu integral itu kan kalau di matematika itu artinya kan luasan ya. Luasan luasan grafik gitu ya. Luasan daerah di bawahnya grafik kan gitu ya di matematika itu ya. Jadi nanti impuls itu ya sama dengan luasan karena integral tadi itu ya. Nah, ini nanti kalau kekalahan momentum pada peristiwa tumbukan ini ya. Jadi pada peristiwa tumbukan itu berlaku kekalahan momentum karena anggapannya apa? Tidak ada gaya luar. Gayanya hanya ada gaya di antara kedua benda gitu ya. Sehingga nanti berlaku apa? Kekalahan momentum ya. Jadi kekalahan momentum itu timbul karena apa? Tidak ada gaya luar. Hanya gaya internal saja. Ya nanti berlaku gini ya. Kalau kalian bisa hafalkannya gini ya, M1 V1 M2 V2 sama dengan ini ya, M1 V1 aksen, ada aksennya itu ya. Istilahnya apa? M2 V2 aksen gitu ya. Kalau di sini pakai apa? F sama I ya. I itu awal, initial itu awal ya. Kalau F itu akhir, final ya, final. Pakai yang di SMA juga bisa pakai pakai aksen sama nggak pakai aksen ya. Kalau ini kan apa ini? Ini M1 FF, M2 MF ya. F itu final, akhir. Kalau I initial. Nah, ini kalau sistemnya kompleks ya. Kalau lebih dari apa ini? Kalau tumbukan lebih dari dua benda ya. Tapi tetap aja tetap berlaku ini kalian momentum ya. Cuma ngitungnya lebih banyak lagi ya. Ini jadi sistem yang kompleks. Kalau ini cuma teori aja, maksudnya cuma cuma di teori aja ya. Nanti di soal nggak akan ditanyakan ini. Biasanya ditanyakan yang tumbukan antara dua benda ini. Ya, meskipun seperti itu ada kesamaan ya. Jadi berlaku apa? Kekalahan momentum ya. Ya, jadi tetap tetap apa? Momentum awal total sama dengan momentum akhir total gitu.
Nah, terus berikutnya ini dibahas juga nih ya, gaya pada roket ini ya. Gaya pada roket juga dibahas ini ya. Ya, jadi nanti perhitungannya gaya pada roket itu dihitung pakai ini perubahan momentum ya. Ya, jadi dp per dt nanti sama dengan ini gaya pada roket itu ya. Ya, jadi kalau tapi biasanya gaya pada roket itu biasanya ini sekedar pengetahuan aja ya biasanya. Biasanya nggak ditanyakan di ini kok, nggak pernah ditanyakan di ujian ya, sekedar pengetahuan aja ya. Jadi pada roket itu juga berlaku kalian momentum, cuma bedanya itu pada sistem roket ya, itu masanya berubah ya. Masanya berubah karena gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar itu berubah cukup besar ya kan, beda dengan mobil. Kalau mobil kan bisa diabaikan ya bahan bakarnya dibandingkan dengan massa mobil. Kalau roket kan nggak bisa itu ya, karena bahan bakarnya cukup besar dibandingkan dengan massa roket. Sehingga nanti pada massa roket terjadi perubahan massa. Itu yang membedakan antara roket dengan mobil, katakanlah misalkan gitu ya. Ya, jadi nanti menghitung gayanya ya ini ya, F net itu totalnya ya sama dengan nol ya, karena tidak ada gaya luar ya. Jadi hanya ada gaya internal saja ini ya. Sehingga nanti ini nggak dibahas lebih jauh lagi ya. Pokoknya yang jelas itu berlaku kekalahan momentum juga ya. Tapi nggak dibahas lebih jauh ya. Oke. Kemudian yang lainnya lagi itu adalah ini benda jatuh tapi jauhnya cukup jauh ya dari permukaan bumi ya. Lebih tepatnya sih bukan jatuh ya. Mungkin mungkin lebih tepatnya nih meteor mungkin ya. Meteor ya. Meteor yang jatuh ke bumi itu ya, ditarik oleh gravitasi bumi kan cukup jauh dari bumi gitu ya. Ya mungkin ini kasus meteor ini ya. Ya, meteor yang masuk ke gravitasi bumi itu ya. Oke, tidak bahas lebih jauh lagi di sini langsung ke tumbukan yang tidak lenting. Contohnya apa ini? Permen karet. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau tumbukan tidak lenting itu apa? Setelah numbuk itu kedua bendanya nempel gitu ya. Kayak ini ya. Ini kedua bendanya nempel. Nah, kemudian kalau tumbukan elastis. Elastis itu artinya lenting ya. Jadi nama lain lenting itu elastis. Kalau elastik itu artinya apa? Setelah tumbukan itu mental ya. Jadi kedua bendanya mental. Kalau sempurna berarti apa? Sempurna berarti energi kinetiknya utuh. Ya. Jadi setelah tumbukan tidak ada energi kinetik yang hilang. Jadi energi kinetiknya tetap. Ya, itu lenting sempurna ya. Jadi mentalnya itu maksimum. Ya, jadi pada peristiwa tumbukan pasti berlaku ini ya, kekalahan energi mekanik ya. Pasti berlaku kekalahan energi mekanik gitu ya. Nah, contoh yang lain itu pada peristiwa ledakan ya. Itu juga berlaku kekalahan momentum. Cuma bedanya kalau ledakan itu apa itu? Yang tadinya bendanya itu utuh ya, lalu nanti dia menjadi terpecah. Terpecah menjadi bagian-bagian dari ledakan ya, bisa 2, bisa 3, bisa banyak sampai berkeping-keping gitu ya. Itu ledakan. Wah, ini masih bahas roket lagi ya. Ini bahas roket. Nah, apa ini berikutnya ini? Banyak ini. Oh, apa ini? Soal ya. Oh alah, yang bikin banyak itu ada soalnya ya.
Soalnya apa ini? Soal multiple choice apa ini? Apa IC ini ya? Multiple choice kayaknya ya. Campuran ini ya. Ada IC multiple choice. Wah, ini. Oke lah, masih ada waktu berapa ya? Kita lihat dulu ya. Oh, sudah setengah 9 ya. Oke, 33. Oke, 7 menit lagi ya. Oke lah. Coba masih ada waktu 7 menit lagi ya. Sampai 7. Tinggal soal-soal ini ya. Jadi nanti untuk soalnya nanti saya bahas hari Rabu ya. Spesial untuk bahas soal-soal ini. Dari saya tentunya ya. Soal ini bukan dari sini. Yes. Ya mungkin nanti saya ambilkan dari contoh-contoh soal di buku sama ini ya. Soal yang tahun lalu ya, yang ETS tahun lalu mungkin nanti saya khusus hari Rabu ya, pertemuan terakhir dengan saya ya. Oke, tidak apa-apa. Waktu 7 menit cobalah, misalkan kita coba bahas inilah, kita jawab aja ya, latihan soal ini ya. Apa momentum itu? Momentum itu apa? Ada yang bisa jawab dari itu pilihannya A, B, C, D. Yang ini. A, Pak. Yang A. Ya benar, masa kali waktu ya. Kok masa kali waktu? Masa kali kecepatan ya. Mass times velocity ya, benar yang A. Kemudian kalau apa? Yang berikutnya itu apa ini? Ini ya latihan soal. Oh, impulse. Oke. Berikutnya apa? Metode untuk menghitung momentum. Itu bagaimana menghitung momentum? Mana tadi ya? Oh, yang mana tadi? Ini. Ya. Di bagian pendahuluan bab ini adalah tadi menghitungnya pakai apa nih? Menghitung momentum. Di bagian awal tadi ya. Kredit momentum, spread set momentum, conservation. Tadi kayaknya dikaitkan dengan impuls ya. Oh bukan ya, momentum. Impuls tadi ini ya, graf momentum, budget, momentum, conservation. Ya tadi kita lihat di awal bab ini tadi ya, pakai apa tadi ya? Sepertinya sih pakai ini tadi ya, pakai momentum apa itu? Mungkin ini ya. Coba sih kita lihat tadi ya, tadi di awalnya ngitungnya pakai apa tadi ya? Menghitung momentum tadi pakai. Ini ngitung impulsnya tadi ya. Oh ya, berarti pakai ini tadi ya. Sepertinya pakai ini tadi. Tadi halaman berapa tadi? Berapa tadi ya? Tadi ini ya tadi ya. Apa tadi? Oh tadi ya. Tapi ada yang kelewatan ini ya. Tadi belum kita jawab ya. Ini sudah tadi ya. Impuls itu apa tadi ya? Ada kelewatan ya tadi ya. Ada kelewatan ini. Impuls itu adalah yang A nggak mungkin ya. Random time kan nggak mungkin ya. Pokoknya waktu yang singkat itu ya. B, Pak. Ya yang B ini ya. Yang waktu yang singkat ini ya. Suddenly ini ya. Oke, yang B benar. Baru yang tadi ya. Jadi kalau saya lihat tadi pakai ini kayaknya sih. Pakai apa itu. Menghitung momentumnya pakai inti ya. Pakai ini loh. Ini ya. Yang C ini ya. Ya pakai tadi loh. Pakai barnya dia. Jadi kayak kotak-kotak tadi ya. Kemudian kalau yang ini. Jadi total momentum ya. The total momentum of system is conserved. Jadi momentum total sistem adalah kekal ya. Konsep itu kan kekal ya. Selalu atau enggak ini? Kalau always kan selalu ya. Enggak selalu ya, tergantung sistemnya ya. Sistemnya ini yang ya benar. Jika sistemnya terisolasi. Jadi isolasi itu artinya apa? Enggak ada gaya eksternal ya. Benar. Jawabannya B. Jadi jika sistemnya terisolasi atau tidak ada gaya apa itu? Tidak ada gaya luar ya. Benar, jawabannya B ya. Dan kalau 32 ini inelastik berarti tidak elastik ya, tumbukan tidak elastik. Itu artinya apa ini? Tumbukan tidak elastik.
Tumbukannya tidak elastis berarti momentumnya kekal. Ya benar, momentum kekal ya. Ya, jadi jawabannya ya ini, momentumnya kekal. Kalau impuls, ya enggak ya, momentum kekal ya. Gayanya konservatif, enggak ya. Jadi pada tumbukan apapun ya, enggak harus elastis sih. Selalu apa? Selalu berlaku apa? Kekekalan momentum ya. Ya, jadi E salah, D salah, C salah, yang benar B ya. Nah, yang benar yang B. Jadi ini nggak cuma berlaku untuk tumbukan tidak elastis, semua tumbukan pasti berlaku ini ya. Momentum kekal, jadi jawabannya B. Kemudian kalau yang tiga-tiga ini apa? Tumbukan lenting sempurna ini, perfectly ya, perfectly. Gimana tumbukan lenting sempurna ini? Contoh mungkin ya. Oh bukan ya. Bagaimana tumbukannya lenting sempurna? Itu berarti apa? Energi kinetiknya kekal ya. Ini jawabannya C ya. Energi kinetiknya kekal, jawabannya C ya. Oke, jawabannya C. Terus apa lagi? Nah ini berapa ini perubahan momentumnya ya? Kalian bisa hitung ya, berapa perubahan momentumnya ini. Ini tadinya berapa ini momentumnya ya? 10 kali 2 ya. 20, tapi ke kanan ya. Katakanlah, oh, maaf, ke kanan. Ke kiri ya. Kiri negatif, katakanlah ke kiri negatif ya. Kiri negatif, kanan positif ya. Jadi momentum awalnya ini minus 20. Momentum akhirnya 1 ya. Jadi berapa? 1 dikurangi minus 20 ya. Ini 1 pas 10 ini. Berapa? 1 dikurangi. Mungkin ini salah apa ini? Salah Mungkin tulis. masanya 10 kilogram, Pak. Sama dengan yang di atas Oh itu. ya, benar-benar 1. Ya. Jadi gini. Jadi momentum awal minus karena ke kiri ya. Minus 20. Momentum akhirnya 10 ya, benar. 10 kali 1 10 ya. Berarti berapa? 10 dikurangi minus 20 ya, berapa? 10 dikurangi berarti 30 ya. Ya kan? Ini kan 10 ya. Momentumnya ya. Kan 10 kali 1 ya. 10. Ini 20 minus 2. Minus 20 ya. Jadi 10 dikurangi minus 20 kan 30 ya. 30 berarti jawabannya ya. Oke. Terus ini apa ini? 2 kilogram objek bergerak ke kanan ya, right ke kanan ya, dengan kelajuan 0,5 meter per detik. Ya, dengan gaya ini gaya lain nanti biasanya kan impuls ini nanti ya. N direction what is apa ini? After jadi arah bagaimana arah benda, kecepatan ya, bagaimana arah kelajuan objek dan arahnya ya. Bagaimana kelajuan dan arahnya setelah gaya ini bekerja ya, akhir dari gaya ini. Ya ini aja, kalian lihat aja berapa impulsnya ini. Kan luasan tadi ya. Kalian tinggal ngitung berapa ini. Impulsnya kan luasannya ya. Luasannya berapa luasannya ini? Gayanya 2 Newton ya. Selama setengah detik ini ya. Setengah detik lah. Berapa tadi? Berarti 2 kali setengah kan ya. Luasan kan ya. 2 kali setengah 1 ya. 1. Jadi impulsnya 1 Newton detik ya. Terus mula-mula ke kanan ya. 0,5 ya. 0,5. Jadi nanti ini I delta P ya. I delta P. P akhir kurangi P awal ya. P awalnya ini berapa ini? 2 kali 0,5. 1 juga ya. Jadi 1 sama dengan P akhir kurangi 0,5. Jawabannya berapa itu? P akhirnya bagaimana? Hah? Coba perhatikan ya. Impuls kan sama dengan delta P ya. Impulsnya berapa? Impulsnya kan 2 kali setengah, berarti kan 1 ya. P akhir ditanyakan kan, dikurangi P awal. P awalnya kan ini 2 kali setengah juga ya, 1 ya. Berarti gini, 1 sama dengan P akhir dikurangi 1. Berarti P akhirnya berapa? 1 sama dengan P akhir dikurangi 1. Berarti P akhirnya berapa? P akhirnya 2, Pak. 2 ya. Tuh. Ke arah mana? Kanan ya? Right kan ya? Kanan. Ya benar. Ya benar gitu ya. Ya. Jadi berikutnya tinggal soal-soal ini ya. Kayaknya latihan soal-soal. Tapi sayangnya waktunya udah habis ya. Kalian ya. Oke, jadi nanti hari Rabu, hari pertemuan kita terakhir ya untuk dengan saya ya. Nanti saya bahas
soal-soal untuk bab 3 dan bab 4 ya. Soal dari buku sama soal-soal yang ini yang pernah keluar di ITS tahun yang kemarin itu ya. Ya, saya kira itu. Terus jangan lupa absen ya. Terus jangan lupa ngisi berita acaranya ya. Berita acaranya adalah apa tadi? Kerja, energi, momentum, dan tumbukan. Ya, oke ya. Oke, saya kira itu. Sampai ketemu hari Rabu lusa ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.